Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Jamaah pengajian di Masjid Al-Alimun, para bapak, para ibu, adik-adik remaja, remaji, juga anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dibarokahinya. Terlebih dahulu, tiada bosannya, tiada habisnya untuk kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, sesembahan kita yang maha pengasih dan penyayang. Dialah Allah, sesembahan kita yang maha adil dan juga bijaksana, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberi kita nikmat, karunia dan juga anugerah yang banyak, yang besar, yang luas. Di antaranya adalah iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat iman Islam, amal kebaikan yang kita kerjakan akan diterimanya. Dengan amal kebaikan itu mudah-mudahan dapat membuka pintu-pintu rahmatnya. Juga tak lupa nikmat kesehatan dan kesempatan, dengan itu kita bisa meningkatkan kualitas diri sebagai seorang muslim yang dituntut untuk setiap waktu bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, yang tentunya dengan bertambahnya ketaatan dan amal soleh, bertambah pula iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi hambanya yang taat, hambanya yang baik, mendapatkan ijabah sehingga kita nanti bisa dimasukkan ke dalam golongan ahli jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam, mari kita tak lupa untuk terus dan senantiasa menyampaikan, memberikan kepada uswah hasanah, suri teladan terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita untuk senantiasa mencontoh perilaku beliau, mengamalkan sunnahnya, mendapatkan balasan berupa kita diberikan syafaat atau pertolongan agung di akhirat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, materi kajian malam hari ini insyaallah melanjutkan, yaitu materi sebelumnya. Sebelumnya itu bukan seminggu yang lalu nggih, tapi 3 bulan yang lalu. Karena jatah kajiannya setiap Jumat kelima, itu datang 3 bulan sekali. Kira-kira Bapak Ibu sekalian masih ingat atau masih lupa?
Oh masih lupa. Materi 3 bulan yang lalu, yaitu kita membahas tentang alamatu dha'fil iman wa ilaju, tanda-tanda lemahnya iman dan terapinya atau obat lemah iman itu sendiri. Mudah-mudahan nanti di 3 kali pertemuan bisa selesai. Ini pertemuan yang kedua, besok mudah-mudahan yang terakhir. Jadi untuk bahasa satu tema aja butuh waktu 9 bulan. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan lagi, 9 bulan. Tanda-tanda lemahnya iman dan terapi, obat dari lemahnya iman. Membicarakan tentang iman itu membicarakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan hamba Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Karena seseorang bisa masuk surga itu karena wujudul iman, karena adanya iman di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kebalikannya yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka karena adamul iman, tidak adanya iman walau sebesar biji dzarrah pun dalam hatinya. Karena kalau masih ada iman, meskipun besarnya hanya sebesar biji sawi, tetap perintah Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Adkhilu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Hai malaikat, masukkan siapapun di antara hambaku yang ada keimanan dalam hatinya meskipun besarnya sebesar biji sawi. Meskipun imannya redup, meskipun imannya kecil, tapi kalau masih ada berhak masuk surga. Yang enggak bisa masuk surga alias masuk neraka itu yang tidak ada iman sama sekali. Akan tetapi ternyata kondisi iman ini tidak stabil alias labil, berubah-ubah, berpindah-pindah. Setidaknya pada 3 keadaan. Kalih dipun emut-emut saged napa mboten? Kinten-kinten niki pun kula sampaike 3 bulan yang lalu. Ora ketang sak kalimat, 2 kalimat enten sing tasih nyantol napa? Blas nggih. 3 keadaan iman apa mawon Bapak Ibu? Setunggal iman yang lemah. Ya. Iman yang dhaif, iman yang lemah. Kemudian yang kedua, yang lebih parah, iman yang hilang, yang lenyap. Imannya itu hilang setelah lemah, dibiarkan saja hilang. Kondisi yang terbaik adalah iman itu kuat. Ya. Iman yang kuat, iman yang lemah, iman yang lenyap. Oleh karenanya kita penting mengetahui tanda-tanda lemah iman supaya kita segera sadar agar jangan sampai lebih parah lagi kehilangan iman. Nah, cacaipun alamat dhafil iman enten sedoso menawi mboten kelentu. Pertemuan sebelumnya baru kita bahas 3. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Duka Ustaz nggih. Saimute Ustaz mawon. Kita baru mempelajari 3. Saya ulang sedikit. 3 tanda lemahnya iman. Yang pertama asy'ur bi qaswatin fil qalbi, merasakan kerasnya hati, atos hatine. Napa menika maksudipun? Angel dinasehati, susah menerima nasihat, itu tanda kerasnya hati. Nomor kalih al-wuqu' fil ma'asi duna muqawamah, mudah sekali melakukan perbuatan maksiat. Nggih. Angger diajak maksiat yo gasken ngono nggih. Tapi nek diajak taat, gamane mesti siji, usik. Usik. Kalau orang sudah mengeluarkan senjata ampuhnya yaitu usik, wah, kebaikan sebesar apapun, semulia apapun, ya, membuat dia nanti tidak tertarik ya.
Yang ketiga adalah at-takasul anit ta'at wal ibadah, malas di dalam menunaikan ibadah, melakukan ketaatan. Malas. Salat malas, ngaji malas, baca Quran malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka tetap sholat, tapi sholatnya dikerjakan dalam keadaan malas, ya. Tidak ada usaha untuk meraih kekhusyuan, tidak ada usaha untuk menetapi rukun dan syaratnya, mendapatkan kesempurnaan ibadah sholat. Yang keempat, adamul ghadabi idzan tuhikat maharimullah. Tidak ada kemarahan sama sekali ketika larangan-larangan Allah itu diterjang. Niki nek tenggene bahasa syariate jenenge ghirah. Napa Bapak Ibu? Ghirah. Kecemburuan. Ya. Kecemburuan itu harus kita pelihara. Maksudnya apa? Ya. No, angin gerimis nih, monggo merapat. Merapat biar anget nih. Kecemburuan itulah yang menghalangi seseorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada sensitivitas, tidak ada ketersinggungan sama sekali dalam dirinya ketika melihat larangan-larangan Allah diterjang. Tempat-tempat yang suci, perkara-perkara yang dihormati oleh agama itu dinistakan, kemudian diinjak-injak dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang sudah hilang dalam dirinya atau menipis ghirahnya seperti ini, itu tanda lemahnya iman. Ada kisah jamaah rahimakumullah menguatkan perkara ini. Nalika Rasulullah SAW dumugi Madinah. Di Madinah itu ada 3 kabilah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, 3 kabilah besar. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, lan Bani Nadir. Sing akhiripun semua Bani yang dihuni oleh orang Yahudi itu diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah karena tindakannya melakukan kerusakan. Jadi Rasulullah ini pun berlaku baik kepada orang-orang Yahudi. Ketika datang di Madinah, Rasulullah itu merangkul siapapun. Maka nanti kalau sampai akan membuatkan kalian itu di antara hadis yang Rasulullah sampaikan ketika beliau datang ke Madinah adalah hadis afsus salam wa'at imut to'am ayyuhan nas afsus salam wa'at imut to'am wasillul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam. Meskipun Rasulullah sudah berkuasa, tetapi tidak semena-mena. Tebarkan salam, berikan keselamatan. Wa'atimut to'am, beri makanan orang yang kelaparan. Meskipun di sekitarnya itu orang berlainan agama dengan Rasulullah, orang Yahudi banyak, orang musyrik banyak, orang Nasrani juga ada. Tapi Rasulullah perintahkan kepada sahabat, atimut to'am. Kalau kamu temui orang kafir sekalipun lapar, kasih dia makan. Jangan hanya karena dia bukan orang Islam, kelaparan kamu biarkan. Agama Allah tidak mendidik umatnya seperti itu. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam, nggih punika salat tahajud saat manusia terlelap tidur. Nanti kamu akan masuk surga dengan selamat. Menebarkan salam, memberi makan, kemudian sholat di malam hari di saat manusia tertidur lelap.
Nah, suatu hari jamaah rahimakumullah, ya, ada seorang wanita muslimah belanja ke warungnya orang Yahudi. Ini dalam hal muamalah boleh-boleh saja Bapak Ibu, kita jual beli dengan orang kafir itu tidak apa-apa. Bahkan kita kerja dengan orang kafir, juragan kita orang kafir itu tidak apa-apa. Selama ya mereka tidak menghalangi kita melaksanakan agama. Kalau mereka menghalangi kita melaksanakan agama, cari tempat kerja yang lain. Insya Allah kalau kita berprinsip seperti itu, pintu rezeki tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita kerja kepada orang bukan Islam, non muslim, berikan akhlak yang baik, mudah-mudahan justru dapat hidayah. Ada itu wali murid, ya, wali murid pondok pesantren kami kerja di bengkel motor, ya, bengkel dan jual beli spare part itu di daerah Cemani itu juragannya Cina kafir, tapi karyawannya semuanya orang Islam. Rata-rata gue ngoten nggih, rata-rata ngoten. Buruhe wong Islam, wong cilik. Nah, itu apa namanya ya, mereka bekerja sebaik mungkin, yang amanah. Akhirnya masuk Islam, juragannya itu masuk Islam. Ya. Anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, Masya Allah. Jadi akhlak itu bisa memberi pengaruh pada diri seseorang. Nah, wanita tadi membeli sesuatu di warungnya orang Yahudi. Lah, di sana berkumpul beberapa orang pemuda Yahudi, usil, napa niku? Kain penutup wajahnya, cadarnya tadi itu diudari, dicopot, sehingga nampaklah wajahnya yang sebagian muslimah itu menganggapnya sebagai apa? Aurat. Lalu berteriak jerit, ya, jerit karena merasa auratnya tersingkap. Didengarlah teriakan itu oleh seorang pemuda muslim, lalu tergerak, kemudian terjadi perkelahian sampai akhirnya orang Yahudi yang menggoda tadi terbunuh. Lah, mengetahui yang demikian, temannya dibunuh, orang Yahudi yang lain datang berombongan, kemudian membunuh pemuda muslim tadi. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat untuk melakukan aksi pengepungan ke perkampungannya Bani Qainuqa tadi, yang sebelumnya dihalangi oleh dedengkotnya munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, maafkan saja wahai Rasulullah, tidak bisa. Ini sudah menyangkut kehormatannya seorang muslimah yang dinodai. Maka Rasulullah bawa pasukan mengepung selama 2 hari perkampungannya Bani Qainuqa sampai mereka ketakutan, gemetaran, dan menyerah di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan keputusan siapa yang terlibat dalam mereka perbuatan menodai kehormatannya wanita muslimah tadi dibunuh, dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Niki jenenge ghirah, ya, kecemburuan, sensitivitas terhadap perkara-perkara agama. Kemaksiatan terjadi. Sak mbotene ghirah sing paling lemah niku atine mboten seneng ndelok kemaksiatan, ndelok kemungkaran. Umpami mboten saged merubah langsung. Rasulullah maringi tulodo, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Nek kowe ndelok kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu.
Kalau tidak mampu ya dengan lisan. Lisannya menasihati, berkhutbah, berpidato, berorasi, demonstrasi. Ini bagian daripada dakwah lisan ya. Kemudian kalau tidak mampu dengan hati. Dan merubah kemungkaran dengan hati itu selemah-lemah iman. Maksudnya apa? Wong ndelok kemaksiatan kok atine niku ora terganggu blas. Wah, sedih banget aku nek maksiat. Ya. Apa namanya? Hatinya ndak suka. Pertanda pada diri seorang hamba tadi tidak ada keimanan, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini Buya Hamka saking ngertosi naminipun ghirah niku perkawis yang penting ngantos nulis buku. Ghirah Buya Hamka, tokoh agama ulama di Indonesia. Konon ulama di Indonesia ada 3 H, namanya diawali dengan H. Yang jelas bukan Abdul Halim, bukan ya. 1 Ahmad Hasan, pendiri pondok pesantren Bangil sekarang Persis. Yang kedua Hasbi As-Sidqi, Tengku Hasbi As-Sidqi dari Aceh. Dan yang ketiga adalah Hamka. Hamka itu nama singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nama aslinya Abdul Malik. Disingkat apa? Hamka. Nah, di bukunya itu ada cerita yang menggambarkan tentang ghirah, masalah ghirah, kecemburuan. Di masa perjuangannya tuanku Imam Bonjol, nggih mungkin sagedipun waos piyambak napa jenenge niku sejarahipun. Sakjane niku sakjane. Tuanku Imam Bonjol itu demi kemaslahatan kaum muslimin, karena penjajah niku dalam berperang itu senengane urek. Ureke pripun? Mengorbankan rakyat sipil. Dipakai untuk napa? Tamengnya. Seperti di Palestina yang sekarang niku, orang-orang Israel niku frustasi golek mujahidin nang endi ki nggone. Akhirnya ya brutal ngebomi sak-sae. Yang jadi korbannya siapa? Rakyat sipil. Mereka sudah jelas di tenda-tenda pengungsian cek dibom. Masya Allah. Tuanku Imam Bonjol ingin napa menika? Sebenarnya ingin menyerah. Tapi ternyata dia menyaksikan perilaku para penjajah napa? Masjid-masjid kaum muslimin itu didadekke kandang jaran. Dirubah dari fungsi sebagai ibadah dadekke kandang jaran. Wah, ini yang menjadikan darahnya tuanku Imam Bonjol mendidih. Karena apa? Tempat sucinya umat Islam, maharimullah dihinakan. Maka tidak jadi menyerah, berperang habis-habisan. Itulah namanya kecemburuan, ghirah. Masjid nggon ibadah kok dijadikan tempat untuk membuang kotoran. Lajeng Buya Hamka juga mengangkat kisah ketika terjadi penjajahan di Aceh, ya, daerah Aceh. Para penjajah ini berhasil masuk ke kampung-kampung. Tiap rumah disatroni. Oh, jangan-jangan ada pejuang yang bersembunyi di dalam rumah. Suatu ketika ada serdadu penjajah masuk ke dalam rumah, yang di belakang rumah ada seorang wanita sedang napa jenenge niku? Napeni nggih Bu nggih. Napeni pari. Jenengan nggih napeni Bu ten gitu ya. Karek tumbas ngoten nggih. Senten sawah napa mboten mriki to? Mboten senten nggih. Napeni. Serdadu penjajah tadi bertanya,
Di rumah sini ada laki-laki enggak? Enggak ada. Semua laki-laki sedang maju ke medan perang. Enggak percaya, penjajah tadi masuk ke dalam rumah. Digoleki ning kamar, digoleki ning dapur, dicari. Ternyata ada orang yang bersembunyi di bawah kolong. Wah, ayo keluar, keluar. Ternyata ada seorang laki-laki. Ya, ada seorang laki-laki. Keluar, kemudian serdadu penjahat tadi bilang, katanya di dalam rumah ini tidak ada laki-laki. Kamu bilang tadi tidak ada laki-laki. Lah kok ini ada? Laki-laki menurut saya itu adalah yang pergi berjuang. Sedangkan orang ini takut, dia tidak berangkat, maka kami katakan dia bukan laki-laki. Lah sopo kuwi berarti? Duwe brengos kok, duwe jenggot nih. Karena penakut, girohnya mati, girohnya padam. Ya, ada penjajah datang, orang kafir datang untuk merampas hak-hak kita, milik-milik kita, malah dia apa? Nah, tidak ikut bersama yang lain. Itu bukan laki-laki menurut kami. Laki-laki yang berangkat berjihad. Ini giroh. Jadi kalau orang tidak ada kecemburuan ketika kesucian agama dinodai, ketika kemaksiatan dilakukan oleh manusia, tidak ada sensitivitas sama sekali, niku tanda apa? Lemahnya iman. Mila sambutane para jamaah, ketika kita mendapatkan suatu kemungkaran, hati kita harus merasa tidak setuju dulu, menolak terlebih dahulu. Setidaknya kita sudah diuzur, ya, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak sepakat, tidak setuju dengan kemungkaran itu. Kalau ada suatu kemungkaran di suatu wilayah, meskipun orang itu tinggal di tempat kemungkaran tadi, tapi hatinya tidak setuju dengan kemungkaran tadi, maka seakan-akan dia tidak berada di tempat itu. Tapi kalau ada suatu kemungkaran, meskipun orangnya tinggal jauh dari tempat kemungkaran, tapi hatinya menyetujui, malah menjadi pembackingnya, malah menjadi orang yang membelanya, maka seakan-akan dia berada di tempat kemungkaran tersebut, meskipun faktanya jasadnya adalah jauh sekali. Lajeng nomor gangsal, tanda lemahnya iman ar-raghbatu fir ri'asah wa tasaddurul majalis. Rakus terhadap kepemimpinan dan ingin menjadi orang terkenal. Jadi orang itu rakus terhadap kepemimpinan. Aku kudu jadi pemimpin. Nek ora aku, ora afdol. Ora pantas. Yang pantas hanya saya. Terus kalau ingin jadi orang biasa-biasa saja tidak mau, merasa nggak cukup, pengennya ya terkenal, pengennya ya tampil. Justru kalau orang punya rasa seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, di antara tanda lemahnya iman. Di antara tanda lemahnya iman. Karena kerakusan terhadap kepemimpinan itu awalnya adalah celaan, akhirnya adalah penyesalan. Menjadi pemimpin niku sak mbok apike kaya ngopo mesti enek kritikan nggih napa mboten? Padahal wong iki wis jujur, wong wis amanah, mesti enten kritikane. Napa meleh sing mboten jujur, napa meneh sing mboten amanah. Dikritik habis-habisan. Kalau sudah seperti itu nanti akan menyesal di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW memberikan kita peringatan. Tidaklah seseorang yang diberi amanah memimpin 10 orang. Ini mau memimpin pinten? Wong 10. Ini ibaratan gini keluarga, nggih. Suami, istri, ya, kemudian 8 orang anaknya. Atau suami 1, istri 4, 5 orang anak. Tidaklah seseorang mendapatkan amanah memimpin 10 orang
atau lebih daripada itu, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu dengan lehernya. Pemimpin tadi ditali, dibondo tangane kalih gulune. Ngeten iki. Tali itu bisa lepas kalau ia menjadi pemimpin yang baik saat dia mendapatkan amanah. Tali itu akan semakin mencekik lehernya kalau dia tidak berlaku amanah di dalam kepemimpinannya. Dulu kabeh pemimpin-pemimpin sampeyan dibondo sik. Kalau rapote selama jadi pemimpin apik, taline dikendokke, bahkan apa? Dilepas. Tapi kalau tidak, maka akan menjerat lehernya. Maka kepemimpinan itu awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah kesedihan, dan akhirnya adalah penyesalan di hari kiamat. Ya. Kecuali kalau orang yang punya betul-betul kapabilitas. Ya. Tapi soal kepemimpinan, tulodone salaf niku napa? Nolak sik. Ya. Ini menunjukkan kalau mereka, teladan kita, para sahabat, para salaf niku terhadap kepemimpinan itu tidak rakus. Tidak sesuatu yang dikejar-kejar, tidak sesuatu yang dicari-cari, tapi mereka diberi amanah, menolak, tapi akhirnya pun menerima. Karena kalau tidak nanti siapa lagi? Seperti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau pilih siapa yang nanti menjadi menteri-menterinya, siapa yang menjadi pimpinan wilayahnya, gubernur-gubernurnya, yang cakap, yang kredibel. Termasuk ketika beliau ingin memilih pemimpin di wilayah namanya Homs atau Himes, nek sakniki negarane Suriah, nek dulu masuknya wilayah Syam. Ya. Syam niku mencakup negaranya Palestina, masuk, kemudian Suriah, ada Yordania, ada Libanon, itu masuk wilayah Syam. Ya. Wilayah Syam. Landek Ben sebelumnya itu gubernurnya siapa? Gubernur yang hebat luar biasa, masyarakatnya loyal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka untuk menggantikan Muawiyah ini bukan sesuatu yang ringan. Lah dulunya itu Muawiyah ya gubernurnya. Kalau sekarang nanti diganti yang baru, kira-kira do gelem apa ora? Nek dicontohke sinten, Pak? Gubernur pundi? Jawa Tengah napa Jawa Barat napa Jawa Timur? Sing masyarakatnya rakyatnya moh nek diganti, moh. Aku wis cocok karo gubernur fulan niki ya. Seperti itulah Muawiyah. Masyarakatnya tidak mau diganti siapa-siapa. Tapi kebijaksanaan Umar bin Khattab kudu diganti. Gen apa? Gen ra fanatik. Gen mboten apa? Mboten fanatik, ganti. Yang mengganti adalah sahabat Nabi namanya Sa'id ibnu Amir. Sahabat Sa'id ibnu Amir dipanggil oleh Umar bin Khattab, ditawari amanah. Niku seperti kebiasaannya para sahabat ketika diberi amanah, ya mah si ampun kula Umar, dengan bahasa-bahasa yang beraneka ragam, engkau menimpakan fitnah dalam kehidupanku, padahal aku hidupnya setiap hari sudah terfitnah, mbok kei fitnah meneh. Tidak, saya percaya kepada kamu, kamu ini bisa memimpin. Akhirnya lobby sana sini, diskusinya panjang, terpaksalah Sa'id bin Amir kemudian apa? Menjadi pemimpin. Lalu pindahlah dari Madinah ke Syam. Ya, jadi pemimpin itu bukan putra daerah ya ora apa-apa. Sing penting napa? Sing penting napa Bapak Ibu? Amanah. Wong Sunda mimpin wong Madura angsal napa mboten? Angsal.
Wong Jawa mimpin wong Betawi, angsal napa mboten? Angsal sing penting napa? Amanah niku, adile niku. Amanah adile niku. Jadi orang itu kalau sudah mendapatkan pelayanan yang baik, tidak akan mempermasalahkan latar belakangnya. Karena wong Jawa lho. Karena wong Sunda lho. Pindah dari Madinah ke Syam. Ya. Suatu waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan kepada ajudannya untuk mendata siapa rakyat miskin yang ada di wilayah Syam. Mendata siapa rakyat miskin. Ya, didata. Kalau zaman dulu sing sibuk sinten petugas pendataan. Tapi sakniki sing sibuk wong-wong sing daftar dadi wong miskin. Aku daftar padahal aslinya ra miskin, daftar jadi wong miskin. Dulu yang sibuk tuh petugas pendatanya, karena masing-masing merasa cukup, dileboni omahe. Lah iki ra enek sembako blas, ndak ada, cadat masuk miskin. Rampung dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini Amirul Mukminin data orang-orang miskin di wilayah Syam, dibaca sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berhenti pada satu nama jenenge Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir sinten kalau mau jamaah? Gubernure. Jadi gubernur ini ku tercatat sebagai rakyat miskin sing dilaporke Umar bin Khattab. Sa'id bin Amir, ini siapa Sa'id bin Amir? Apakah Amir hukum? Apakah dia gubernur di sana? Ya betul wahai khalifah. Maka Umar bin Khattab, Amir hukum fakir, gubernur kuwi wong melarat. Umar bin Khattab sampai berkata seperti itu. Gubernur itu orang miskin. Ya sudah, oleh Umar bin Khattab masing-masing orang miskin tadi diberikan jatah dari Baitul Mal. Sekian kantong uang. Utusannya tadi kembali ke Syam memberikan jatah masing-masing. Sampailah pada giliran sinten Sa'id bin Amir. Pintu diketuk, assalamualaikum. Sa'id bin Amir, ini saya membawa amanah dari Amirul Mukminin untuk diberikan kepada panjenengan. Karena jenengan masuk daftar orang miskin. Apa yang diucapkan oleh Sa'id bin Amir mendapatkan bantuan dari Umar bin Khattab. Dia bukan membaca hamdalah tapi istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi oleh bantuan niku malah napa? Innalillah. Dengan suara yang kencang, ngantos istrinya yang ada di dapur dengar, ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Dikira mengucapkan istirja tadi Amirul Mukminin meninggal dunia. Kata Sa'id bin Amir, balil amru a'dhamu min dalik. Urusannya lebih berat daripada itu. Perkaranya lebih berat daripada Amirul Mukminin meninggal dunia. Apa katanya? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Hari ini datang dunia kepadaku untuk merusak akhiratku. Maksudnya datang dunia apa? Harta tadi. Saya itu sudah ya cukup dengan yang saya miliki, sebenarnya tidak membutuhkan itu. Ya. Jadi oleh bantuan niku malah dianggap napa musibah bukan nikmat. Lalu Sa'id bin Amir panggil beberapa orang, diberikan uangnya tadi, suruh bagikan sampai habis. Masya Allah. Ya. Kalau kita memiliki model pemimpin yang seperti itu, ya, tidak rakus terhadap kepemimpinan, tidak rakus terhadap harta karena sudah nawa berharta, ya. Kebone tanahe beratus ribu hektar, nggih. Niku ora nampa gaji dadi pejabat mawon pun cukup misalnya ngoten nggih. Ini luar biasa. Suatu hari Umar bin Khattab diadui oleh rakyat Syam. Protes sama Umar bin Khattab. Kami mendapati ada 4 hal yang kami tidak senangi dari
gubernur utusan Anda wahai Umar bin Khattab, Sa'id bin Amir itu. Lalu Umar bin Khattab napa menika turba istilahnya, turba, turun ke bawah menemui Sa'id bin Amir ke rumahnya, diikuti oleh beberapa masyarakat. Wahai Sa'id bin Amir, ini masyarakatmu mengadukan perihal dirimu 4 hal yang saya tidak langsung percaya, karena saya masih berhusnudzon kepada kamu. Aduan pertama napa? Sa'id bin Amir itu tidak akan keluar untuk melayani warganya kecuali kalau waktu sudah siang, matahari sudah terbit, baru keluar meladeni masyarakatnya, menemui warga-warganya. Jadi sejak subuh sampai terbitnya matahari dia di rumah terus. Betulkah seperti itu? Betul wahai Mu'min, tapi sebenarnya saya malu untuk menyampaikannya. Lah kenapa? Saya itu tidak punya pembantu. Saya itu tidak punya apa? Pembantu. Jadi setiap pagi itu saya mengadon makanan, roti sendiri. Itu selesainya ketika terbit matahari. Setelah selesai, saya pun keluar dari rumah untuk menemui rakyat saya, masyarakat saya. Oh, tenanglah hati Umar bin Khattab. Yang kedua, Sa'id bin Amir itu tidak pernah melayani warganya yang punya keperluan di malam hari, hanya dilayani ketika siang hari. Jadi nek sing ajeng konsultasi ngadu napa-napa nek morone wengi ora bakal dilayani. Lah ngapa? Kenapa kamu seperti itu, Sa'id bin Amir? Kata Sa'id bin Amir, saya sudah berjanji ketika saya menjadi pemimpin, siang saya untuk manusia, malamku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamku aku habiskan untuk munajat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Umar tenang lagi. Yang ketiga, ada 1 hari di setiap bulan di mana Sa'id bin Amir tidak melayani siapapun yang datang kepadanya kecuali waktu sore. Nek tadi setiap hari terbit matahari, ini sebulan sekali sore baru dia keluar dari rumah melayani manusia. Kenapa itu wahai Sa'id bin Amir? Karena sesungguhnya aku itu tidak punya pakaian yang banyak. Ya, ketika pakaianku aku cuci, aku tidak berpakaian. Maka aku apa? Maka aku berada di dalam rumah. Nanti ketika sudah kering semuanya, sudah selesai semuanya, sore hari baru selesai, aku keluar dari rumah. Umar kemudian tenang. Dan yang terakhir, warga niku protes mergo Sa'id bin Amir niku sithik-sithik semaput. Lah kira-kira nek jenengan duwe pimpinan delok-delok semaput, ngeblak, loro. Kenapa itu wahai Sa'id bin Amir? Ternyata Sa'id bin Amir itu mengingat kejadian yang menimpa saudaranya, kawannya, namanya Khubayb bin Adi al-Ansori. Dia lebih dahulu masuk Islam. Ketika suatu hari dia itu istilahnya dibohongi oleh orang-orang kafir sampai akhirnya ditangkap lalu disalib. Ya. Ketika disalib itu Khubayb ditawari sama orang-orang kafir, wahai Khubayb, bagaimana jika posisimu sekarang itu diganti oleh Rasulullah? Maksudnya, udah kamu ikut kami aja, tinggalkan itu Islam, ayo sama-sama kita perangi Rasulullah. Ya. Maka apa jawab Khubayb? Duhai seandainya aku melihat kaki Rasulullah SAW akan menginjak duri dan aku mengetahuinya, maka sungguh aku akan berusaha menghalangi kaki Rasulullah tadi supaya tidak menginjak duri. Artinya apa?
Demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku siap mengorbankan nyawa. Akhirnya dibunuh, disalib dengan cara disalib. Padahal aku waktu itu menyaksikan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia waktu itu masih kafir. Akhirnya dapat hidayah Islam. Kalau ingat peristiwa itu, khawatir nanti di akhirat dia dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat saudaranya disiksa kok diem aja. Nah, dia takut terus napa jatuh pingsan, takut jatuh pingsan. Nggih. Kados kita nggih nek duwit entek terus semaput nggih Bu nggih, Pak nggih. Nah, itu. Jadi kerakusan terhadap kepemimpinan, ingin senantiasa menjadi orang yang terkenal, yang selalu tampil, ya, tidak rela kalau menjadi orang biasa saja, itu ternyata adalah tanda lemahnya iman. Tapi tidak kemudian semua orang punya prinsip seperti ini, didadekke pemimpin apa? Moh. Kalau memang punya kecakapan, punya kapabilitas, ya tidak apa-apa. Pegangi prinsip keadilan, pegangi prinsip amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntunnya. Kemudian yang keenam, tanda lemahnya iman nggih punika al-farahu bima yusibul muslimin min masaib. Yaitu apa? Merasa senang ketika saudaranya tertimpa musibah. Merasa senang ketika saudaranya napa tertimpa musibah. Niki ten gene agama jenenge simatah. Napa Bapak Ibu? Simatah, simatatun, pakai huruf sin tebal. Simatatun, yaitu perasaan senang dalam diri di saat saudara yang lain terkena musibah. Jadi sing kono keloro-loro gene seneng-seneng. Itu tanda lemahnya iman. Yang berasal dari penyakit hati namanya hasad. Penyakit hati namanya hasad, iri dan dengki. Melihat orang lain dapat nikmat susah, melihat orang lain dapat nikmat dia sedih, melihat orang lain terkena musibah malah seneng, niki hasad. Itu hati-hati, jangan sampai ada dalam diri kita penyakit seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhiru syimatatu li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Rawahu Tirmidzi. Jangan kamu itu menampak-nampakkan kesenanganmu di hadapan saudaramu yang sedang kena musibah. Nanti Allah merahmati saudaramu yang kena musibah, tapi dirimu yang merasa senang padahal saudaramu kena musibah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan ganti nasib nanti. Akan ganti nasib nanti. Hari ini kamu menertawakannya, suatu saat kamu nanti gantian akan ditertawakan oleh orang lain. Mila nggih. Kita membersamai hati orang-orang beriman. Nek pas oleh nikmat nggih melu seneng, alhamdulillah, barokallah. Itu tuntunan Rasulullah nggih. Supaya kita tidak terkena penyakit ain, tidak pernah terkena penyakit hasad. Niku nek sedulure saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, sebelum memuji dengan bahasa-bahasa yang lain, ucapkan dulu barokallahu fika atau barokallahu fikum. Semoga Allah memberikan barokah terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Dungak kiri. Supados napa? Supados kita nanti tidak kerasukan penyakit hasad. Karena bisa jadi orang ketika ada orang lain dapat nikmat dia tidak mendoakan, ya, bisa jadi lesane niku ngelem, nggih, lesane ngelem ning atine ndongkole ra jamak nggih. Mulane wah, nggih apa niku bejo ya itu nikmat niki iso tuku niki, duwe niku ning watine ndongkol. Kae kok ngendi kae iso tuku wae.
Aku ora iso. Maka ucapan barakallahu fikum, barakallahu fi ahlikum wa amwalikum. Atau kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan apa? Masya Allah. Melihat kendaraan yang bagus, Masya Allah. Melihat rumah yang bagus, Masya Allah. Kalau enggak seperti itu, nanti bisa kena hasad. Bisa kena ain. Apa? Lesannya memuji, tapi hatinya membenci. Omai api men yo, atine muga-muga kobong. Itu hasad seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tamakkunus syuh wal bukhl minal muslim. Bercokolnya kekikiran dan kebakhilan. Dadi wong niku nek util, pelit, bakhil, itu tanda lemahnya iman. Kebalikannya kalau orang itu dermawan, tanda kuatnya iman. Ya. Pada perkara-perkara yang dia sebenarnya adalah mampu. Mila ada kisah seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Ya, kisahnya Sa'labah ini menjadi sababun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Mangke para jamaah saged dipun tadaburi. Jadi sahabat Sa'labah niki sahabat yang ditakdirkan Allah jadi orang miskin tapi ahli ibadah. Melarat ning ngibadahe luar biasa. Nang masjid risik, ngaji melu, halaqah majelis bersama Rasulullah ikut. Nah, suatu hari Sa'labah ini minta kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang yang punya harta. Ya tibake yo wis pegelen dadi wong melarat. Sa'labah, Rasulullah doakan aku kepada Allah supaya menjadikanku orang yang punya harta. Mosok ket biar melarat terus Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kepribadian orang-orang. Ya, tidak perlu katanya. Tidak perlu. Karena apa? Mensyukuri harta yang sedikit itu lebih baik daripada harta yang banyak tidak disyukuri. Jadi modelmu kuwi engko nek dadi wong sugih lali. Tapi nek dadi wong melarat, bener kowe, cek bener. Rasulullah tahu seperti itu. Tapi yang ngeyel, Sa'labah ngeyel, mendesak Rasulullah, mbok didongake Rasulullah, pun kesel dadi wong melarat kula. Rasulullah akhirnya sungkan, didoakan. Nah, didoakan oleh Rasulullah ya diijabah jelas. Ya, dia akhirnya memiliki seekor kambing yang dirawat sampai berkembang menjadi banyak, kaya dia. Ya, tetapi Sa'labah disibukkan dengan peternakannya. Ya, sholat 5 waktu sudah ditinggalkan, yang tersisa hanya sholat Jumat. Sing bertahan menapa karek sholat Jumat, sholat 5 hari sehari semalam waktu sudah ditinggalkan. Tapi akhirnya tambah sibuk sholat babar blas. Sa'labah akhirnya nggak sholat sama sekali. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk memungut zakat. Ya, memungut zakat karena hartanya sudah sampai pada zakat, itu wajib zakat. Maka ketika tugas datang kepada Sa'labah alasan, ya. Sebentar ini coba saya hitung dulu rekae ngoten nggih. Saya dulu persiapkan dulu. Anda silahkan nagihi yang sana-sana dulu. Ditagih sana, nanti kalau sana udah selesai baru ke sini lagi. Enggak, giliran mriko wis rampung menyang Sa'labah. Oleh Sa'labah dialesi lagi, intinya menolak zakat. Lalu turunlah surat At-Taubah ayat 75 sampai 77 tadi, ya. Kebakhilan itu membawa kepada kecelakaan dan itu tanda lemahnya iman. Maka Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, dialah orang-orang yang beruntung. Dadi wong niku nek duwe sifat dermawan niku tiyang sing bejo. Tapi kalau orang itu bakhil, ya
Kalau untuk perkara-perkara yang baik itu tidak boleh bakhil. Ibu-ibu, bapak jenengan niku kinten-kinten termasuk sing lomo napa bakhil? Nah, Bu. Kalau bakhil boleh ngambil hartanya tidak seizinnya. Nek bakhil loh ya. Nek bakhil seperti Hindun itu ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah, suami saya Abu Sufyan niku util, pelit. Niku suamine Hindun, mboten suamine ibu-ibu niki. Itu pelit, tidak memberi jatah harta kepada saya. Bolehkah saya mengambil hartanya tanpa seizinnya? Rasulullah, boleh. Ya, khudhi min malihi ma yakfiki wa ahliki. Boleh kamu ambil harta suamimu tanpa seizinnya, nek tenan-tenan util. Ya. Kalau tidak minta tidak beri, yang sekedar cukup untuk keperluanmu dan juga anak-anakmu. Niku nek bakhil nggih Bu nggih. Mungkin nek mboten difahami kabeh mengke oleh jiko harta suaminya. Berarti kok aneh abang-abang nang isor sarung kae. Jare Pak Ustadz oleh dudut ae. Kemudian yang selanjutnya, secara ringkas, adamul ihtimam bi amril muslimin, tidak peduli terhadap urusan orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Orang-orang Islam sedang punya kegiatan, sedang punya urusan, dia tidak memperdulikan. Yang penting dirinya sendiri, yang penting keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang cuek terhadap urusan saudara-saudara muslim lainnya, maka dia bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? 9, yaitu meremehkan dosa-dosa. Yang meremehkan dosa-dosa. Yang meskipun dosa itu dianggap ringan, dianggap kecil. Sebenarnya meninggalkan sholat itu dosa besar, Bapak Ibu. Tetapi perilaku orang menganggapnya ringan meninggalkan sholat itu. Maka kalau orang diawali dari meninggalkan sholat, dia akan meninggalkan yang lainnya, urusan agama. Maka Imam Al-Ghazali pernah menasihati murid-muridnya dengan bertanya, wahai muridku, tahukah kalian sesuatu apakah yang paling jauh? Mereka tidak mengetahuinya. Lalu dijawab sama Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu, masa lampau. Meskipun itu baru 2 menit yang lalu, itu sesuatu yang paling jauh. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengulangi waktu tersebut. Meskipun baru lewat semenit, bahkan setengah menit atau kurang daripada itu sesuatu yang sangat jauh. Ketahuilah kalian sesuatu apa yang paling dekat. Mereka muridnya tidak tahu. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Sesuatu yang paling dekat apa? Kematian. Betapa banyak orang yang tidak ada informasi sakit apa, tidak ada informasi kecelakaan apa, tapi tiba-tiba diberitakan telah meninggal dunia. Kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, sesuatu apa yang paling berat? Dan bisa menjawab, kata beliau, sesuatu yang paling berat adalah memikul amanah. Sesuatu apakah yang paling ringan? Tanya Imam Ghazali kepada muridnya. Mereka tidak tahu. Sesuatu yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Monggo dikali. Betapa banyak orang Islam menganggap sholat niku perkara sing ora masalah. Sesuatu yang seakan-akan tidak ada yang berkurang sama sekali dalam kehidupannya. Padahal meninggalkan sholat itu sesuatu yang sangat berat sekali konsekuensinya. Bahkan termasuk di antara dosa-dosa besar. Tarikus sholat itu minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Maka orang kalau mati dalam keadaan seperti itu, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam
ke dalam neraka sakor, ya, ke dalam neraka namanya neraka sakor. Kemudian yang terakhir adalah hubbud dunya warukun ilaiha. Tanda lemahnya iman adalah orang terlalu condong kepada dunia, rakus terhadap dunia, ya, sehingga rakusnya terhadap dunia niku meninggalkan perintah-perintah agama. Jadi mung golek dunya lali akhirat. Padahal Allah menjanjikan siapa mencari akhirat, dunya katut, nggih. Tapi kalau orang cari dunia saja, akhirat ya belum tentu bisa katut. Seperti orang tuku kewan nggih, tuku sapi. Tuku sapi mesti oleh tali dadung. Ning nek tuku dadung apa oleh bonus sapi? Mboten mungkin. Ya tuku sapi bonusnya dadung, mboten tuku dadung bonusnya sapi. Siapa mencari akhirat, dunia akan ikut. Tapi siapa mencari dunia saja, akhirat. Inilah sesuatu yang menimpa umat Islam di akhir zaman. Mereka itu terhinggapi penyakit yang namanya wahan. Penyakit apa para jamaah? Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia tapi kemudian membenci kematian atau takut pada kematian karena nggak siap dengan amal-amal solehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangkep sedoso para jamaah, yaitu tanda-tanda lemahnya iman sudah kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, jika Allah SWT memberikan umur dan waktu, kita akan pelajari ilajuhu, terapinya, obatnya dari lemah iman yang sudah disebutkan tadi itu apa. Supaya setelah tahu, sadar, terjangkiti lemahnya iman, terobati, sehingga imannya menjadi kuat kembali, imannya menjadi meningkat kembali. Terus kita pertahankan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan memiliki iman yang kuat, ditandai dengan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kami pribadi dan tipu daya syaitan. Saya senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhiru da'wati walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.